Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Pada materi kita kali ini kita akan membahas mengenai service yang dibutuhkan pada server di Linux, yang tentunya itu bisa mendukung dari aktivitas development suatu aplikasi. Sebelum kita mulai, mari saya ingatkan dulu mengenai tujuan umum dari mata kuliah ini, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar dari administrasi sistem komputer, serta peranannya dalam pengelolaan server modern. Adapun tujuan khusus untuk materi kita kali ini adalah menjelaskan mengenai konsep layanan server, menginstalasi dan mengkonfigurasi web server, apakah itu Apache atau Nginx, menginstal dan mengelola database server seperti MySQL, melakukan transfer file seperti FTP atau SFTP, dan beberapa troubleshooting yang diperlukan pada saat kita mengelola suatu server. Oke, baik, mari kita mulai dari pendahuluan. Oke, ini adalah pendahuluan mengenai layanan apa saja yang dibutuhkan pada suatu server. Ya. Nah, sebuah server tidak hanya berfungsi sebagai kotak yang berfungsi hanya untuk menyimpan data, tapi juga bisa sebagai penyedia dalam menyediakan berbagai layanan atau kita sebut sebagai services yang dapat diakses oleh pengguna atau klien melalui jaringan. Layanan-layanan inilah fondasi dari hampir semua aplikasi dan layanan digital yang kita gunakan sehari-hari. Sebagai seorang administrator sistem, tugas utama adalah memastikan layanan-layanan ini atau servis ini berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Ada setidaknya 3 layanan fundamental pada servis di suatu server. Yang pertama terkait dengan web server, yang nantinya berfungsi untuk menyajikan halaman web ke browser pengguna. Ada database server, menyimpan dan mengelola atau mengambil data pada aplikasi. Lalu yang ketiga, file transfer server, yang digunakan untuk pertukaran file antara klien dan server. Nah, ketiga hal ini kemudian bisa membantu pengguna untuk memahami bagaimana aplikasi berbasis web bisa digunakan oleh klien pada browser mereka. Karena kalau layanan ini tidak tersedia, maka aplikasi berbasis web sebenarnya tidak bisa diakses atau tidak bisa digunakan. Penting untuk kita kemudian mengetahui bahwa peranan penting dari ketiga layanan yang bisa disajikan pada server. Oke, kita masuk pengenalan yang pertama terkait dengan web server. Apa itu web server dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerja web server secara umum mengikuti proses berikut. Nah, di mana ketika pengguna melakukan permintaan, maka komputer akan mengirimkan ke server. Bagaimana cara pengirimannya sudah pernah kita bahas di materi network access, di mana kita tahu ada protokol network yang digunakan yaitu TCP/IP, maka di sanalah permintaan akan kemudian dikirimkan. Ya, ketika dia mengetikkan URL atau alamat IP, ya, permintaan HTTP dan HTTPS yang akan dikirimkan ke web server yang di-hosting. Lalu alamat URL tadi akan masuk ke DNS lookup. Dilihat nih di peta, oh alamat ini memiliki IP-nya sekian, maka selanjutnya akan diteruskan kepada IP address tempat si server tersebut. Lalu kemudian setelah sampai di web server, permintaan tersebut diproses, menerima di dalam port 80 atau 443 untuk HTTPS. Ketika sudah diterima oleh server, baru dikelola. Web server akan memproses permintaan dan mencari file atau menjalankan aplikasi. Misalnya contohnya PHP nih yang akan kita develop, maka dia akan memproses PHP. Lalu kemudian server akan memberikan respon atau membentuk respon. Setelah pemrosesan selesai, server akan memberikan respon biasanya atau umumnya dalam bentuk HTML, CSS, atau beberapa yang berjalan di klien. Lalu mengirimkan ke klien, menampilkan ke browsernya klien, mengirimkan melalui protokol HTTP, lalu kemudian apabila ada kesalahan atau hal yang lain, maka diberikan informasi kesalahan, ya, dan seterusnya. Maka secara singkat, web server itu berfungsi sebagai perantara yang menerima permintaan dari user untuk mengolahnya sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan mengirimkan hasilnya kembali agar website bisa diakses dengan baik, seperti itu. Jadi
Kalau kita punya aplikasi berbasis web, maka kita harus punya web server supaya pengguna bisa menggunakannya. Pak, tapi saya punya, tapi saya berjalan di komputer saya, kok bisa jalan misalnya. Saya pakai XAMPP, Pak. Nah, XAMPP itu adalah server sebenarnya. Suatu aplikasi yang berjalan pada lingkungan development di Windows. Ya, kalau di Linux kita mengenal dengan nama LAM atau LAM. Nah, kalau XAMPP kan di Windows, kalau di eh, Linux LAM, Linux, Apache, ya, database dan seterusnya, MySQL dan seterusnya, seperti itu. Lalu kemudian ada eh, perbedaannya. Eh, nah, di dalam web server, layanan web server itu sendiri sebenarnya terdiri dari dua layanan. Ada yang nama layanannya adalah Apache dan ada yang nama layanannya adalah Nginx. Nah, ini adalah dua contoh service yang tersedia di Linux yang berfungsi sebagai web server. Anda bisa memilih apakah mau menggunakan Apache atau mau menggunakan Nginx. Apa bedanya, Pak? Nah, ini sih ada bedanya. Dari segi arsitektur, penanganan konten, ada modul, performa, dan penggunaan. Biasanya sekarang karena orang lebih milih performa, orang lebih milih Nginx karena lebih efisien dan ringan dan bisa menghandle traffic yang tinggi. Nah, bagaimana cara kita melakukan instalasi web server? Sekarang kita akan coba contohkan untuk instalasi pada Nginx. Bukan Nginx ya bacanya, tapi Nginx. Nah, sebelum kita melakukan instalasi, pastikan bahwa package manajernya sudah terupdate. Nah, kalau sudah terupdate, kita lakukan instalasi dengan perintah apt install nginx -y, ya. Lalu nanti jalan prosesnya, silakan lanjutkan. Lalu kalau sudah berhasil, kita lihat statusnya. Apakah Nginx-nya sudah berhasil terinstalasi atau belum. Kalau kita coba akses, kita coba bisa melalui localhost titik 28080 atau localhost aja kalau dia berjalan di 80, ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, welcome to Nginx. Lalu kita masuk ke database server. Nah, setelah kita berhasil menjalankan aplikasi berbasis web melalui web server, sekarang kita coba pindah ke bagian atau layanan service yang mengelola data. Nah, database server adalah program yang menyediakan layanan penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data. Data ini digunakan oleh aplikasi untuk menyimpan informasi pengguna, konten, atau yang lainnya. Ada beberapa pilihan populer pada saat kita ingin menggunakan aplikasi database server. Ada MySQL atau MariaDB atau ada PostgreSQL. MySQL ini adalah yang paling umum digunakan, sedangkan kalau MariaDB itu adalah variannya dari si MySQL-nya tadi, ya. Nah, satu lagi adalah PostgreSQL. Ini juga lebih baik dan lebih banyak fitur. Biasanya digunakan untuk memang aplikasi yang membutuhkan integritas data yang tinggi, serta beberapa fitur-fitur yang lebih kompleks. Nah, tapi kalau kita masih dalam ruang lingkup umum, aplikasi general, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan MySQL. Ya, ini tergantung pilihan sebenarnya. Nah, familiar memang kalau banyak troubleshooting-nya yang terjadi atau hal-hal terkait dengan query data dan seterusnya, ya kita biasanya menggunakan MySQL atau MariaDB. Bagaimana cara instalasinya? Nah, ini cara instalasinya. Kita bisa melakukan perintah apt install MySQL min server min y, ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti akan muncul apakah tersedia atau tidak. Jika tersedia maka lakukan, ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan MySQL Secure Installation, pilih, ya. Nah, nanti dia akan menjalankan apa rangkaian instalasinya, silahkan nanti diikuti, ya. Kalau sudah berhasil, maka silahkan dilakukan tes login. Ini sebenarnya sama ketika Anda melakukan percobaan CLI database di XAMPP. Kan Anda menggunakan yang seperti ini juga. Nah, ini sekarang Anda menggunakannya di Linux. Lalu yang terakhir terkait dengan file transfer. Bagaimana cara kita untuk memasukkan data atau file web tadi ke dalam server supaya nanti server bisa menjalankan. Nah, salah satu protokol yang kita gunakan adalah FTP atau FTP, SFTP. Kalau FTP ini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file. Kelemahannya dia tidak secure atau tidak terenkripsi.
Sehingga kalau kita mengirimkan data dari klien ke server, ketika ada di sadap atau yang lainnya, itu bisa terbuka datanya. Sekarang orang lebih banyak menggunakan secure file transfer. Biasanya SFTP ini menggunakan koneksi dengan menggunakan atau memanfaatkan protokol SSH yang pernah kita atau sudah kita pelajari sebelumnya sebagai remote access. Nah, dengan menggunakan koneksi atau login SSH, maka datanya akan lebih terenkripsi sehingga kalau terjadi penyadapan data, datanya bisa lebih aman. Seperti itu. Dalam konteks aplikasi pengembangan web, file transfer ini memiliki peran spesifik. Biasanya untuk melakukan deploy aplikasi dan update file. Jadi kita kalau ingin meletakkan file webnya di dalam server, kita menggunakan SFTP ini. Nanti ada toolsnya yang kita bisa gunakan seperti FileZilla atau apalagi ya WinSCP dan seterusnya. Dan kita juga bisa menggunakan SFTP ini untuk manajemen version dan juga melakukan backup. Dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan tim pengembang lainnya. Jika pengembang lainnya ingin melakukan updating terhadap aplikasi web yang ada di server. Ya. Jadi perannya krusial. Nggak bisa kita mengcopy pastenya melalui klik dulu, masukin dulu webnya ke USB, flash disk gitu kan, terus colokin lagi ke server. Nah itu nggak relevan. Kalau untuk pertama kali mungkin oke, tapi kalau ada update, ada monitoring, ada kesalahan, rasanya nggak sesuai kalau cuma hanya memanfaatkan transfer fisik seperti itu. Sementara kita tahu kalau server dihindari untuk langsung atau sering berhubungan fisik dengan si servernya. Ya. Nah, bagaimana cara menginstal FTP? Nah, ini kita menggunakan cara apt install, nama aplikasinya adalah fsftpd-y. Nanti kalau sudah berjalan, tinggal kita cek aja statusnya apakah sudah berhasil atau belum. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke studi kasus yang bagian yang terakhir, yaitu apa yang terjadi jika misalnya engine X-nya udah kita set nih aktif, tapi kok kita akses dari klien nggak bisa ya misalnya. Nah, mungkin analisisnya ada kesalahan di firewall. Maka firewall yang harus kita coba lihat. Kita pastikan bahwa port 80 atau 443 di firewallnya bisa diakses atau di allow. Nah, ini kita lakukan perintah UFW allow 80 TCP, UFW allow 443 TCP. 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS. Nah, kalau kita sudah pastikan terbuka dua-duanya, lalu kemudian kita coba akses dan mungkin sudah bisa diakses sekarang. Ya, oke, sampai situ aja penjelasan mengenai layanan service pada web server. Kita mungkin jumpa lagi pada sesi berikutnya terkait dengan bagaimana instalasi pada server tersebut atau praktikumnya. Oke, sampai sini saja, sampai jumpa lagi.